Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Mega Wijaya, mewakili kelompok Soekarno, akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan transportasi di Indonesia. Kelompok Soekarno terdiri dari 4 orang. Yang pertama Merudin Kilian, yang kedua Jody Setiawan, yang ketiga Nur Cahaya, dan yang keempat adalah saya sendiri, Surya Mega Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenalkan, nama saya Jody Setiawan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Satu, ketertiban dan kemudahan maupun kenyamanan serta ketetapan waktu penyelenggaraan sistem transportasi publik di suatu negara secara tidak langsung akan menggambarkan maju atau sejahteranya suatu bangsa. Seberapa baikkah suatu sistem angkutan umum di suatu negara merupakan suatu refleksi atau cerminan dari berapa baikkah pemerintah suatu negara dalam mengelola negaranya. Selain itu, penggunaan juga harus disiplin dalam tingkah laku pada penggunaan transportasi publik yang menjadikan cerminan dari disiplin yang diterapkan begitu tinggi, pengawasan yang sangat baik dan supremasi hukum yang dilakukan secara baik. Yang kedua, pengertian dan manfaat transportasi. Pengertian transportasi menurut Marlock 1978, transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkat sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Manfaat dari transportasi yaitu untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sejarah transportasi di Indonesia. Transportasi laut. Sebagai negara bahari, kapal dan perahu adalah alat transportasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kapal tradisional yang ada di Indonesia. Transportasi darat. Transportasi darat di Indonesia dimulai sejak abad keempat lalu. Perkembangan transportasi darat modern dimulai dari masa pendudukan Belanda dengan membangun transportasi kereta api dari Batavia atau Jakarta ke Middendorp atau Bogor. Transportasi udara. Transportasi udara di Indonesia mulai berkembang setelah kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tahun 1948, Presiden Soekarno membeli 2 pesawat tipe DC-3 dari Singapura yang sekarang menjadi perusahaan Garuda Indonesia. Kondisi transportasi di Indonesia. Transportasi darat atau bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana. 1. Jaringan dalam non-tol 523.974 km. 2. Terminal tipe A tahun 2009 115 dan terminal tipe B bertambah setiap tahunnya. 3. Jembatan timbang berjumlah 127 buah di tahun 2004. Sarana. 1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 138,56 juta unit. 2. Pada tahun 2016 terdapat 843 PO dengan jumlah bus 24.742 unit. 3. Pada tahun 2016 jumlah bus pariwisata sebanyak 22.971 dengan 1.574 perusahaan. Bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Prasarana. Jumlah alur pelayaran sungai yang ada di Indonesia sebanyak 214 buah dengan total panjang 34.342 km yang bisa dilayari. Mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan teman sekelompok saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sramega Wijaya akan menyambung presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya, Jody Setiawan. Langsung saja saya membahas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Angkutan sungai yang ada di Indonesia sebanyak 214 buah dengan luas wilayah yang 4 km. Jumlah data ini mungkin bisa saja bertambah banyak karena mengingat masih banyaknya angkutan sungai yang belum terdaftar dan masih dikatakan sebagai angkutan ilegal. Dan kapasitas pengangkutan penumpang jumlah produksinya sebesar 39 juta dan kapasitas pengangkut kendaraan R4 pada tahun 2004 adalah 5.900.000 sekian. Angkutan barang pada tahun 2004 sebesar 18 juta ton. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, transportasi laut. Total muatan angkutan laut yang tercatat sebanyak 552 juta ton yang terdiri dari 149,9 juta ton muatan internasional dan 412 juta ton muatan domestik. Nah, dari data ini dapat dilihat bahwa angkutan nasional hanya mendapatkan 5,45%, yaitu sebanyak 22,4 juta ton dari total potensi muatan internasional, sementara kapal asing menguasai 390 juta ton atau 94%. Untuk potensi muatan domestik, armada nasional hanya meraih 89 juta ton atau 29% berbanding 40,1% milik armada asing. Dari data ini dapat disimpulkan juga bahwa pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini agar lebih banyak mendapatkan pendapatan negara dari sektor angkutan laut dan juga transportasi laut ini. Lanjut ke masalah dan hambatan transportasi di Indonesia. Masalah yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2008, ada 69.000 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan 20.000 korban meninggal dunia, 23.000 luka berat, dan 65.000 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini beraneka ragam, bisa dari faktor manusia, faktor kendaraan, dan juga faktor cuaca. Faktor manusia penyebab kecelakaan lalu lintas ini bisa disebabkan karena mungkin manusianya yang mengantuk dalam pengaruh bawaan terlarang, dan juga kurang pandainya pengemudi untuk mengendalikan kendaraannya. Faktor kendaraan ini dapat berupa kendaraan yang mungkin sudah tidak layak untuk dipakai dan juga tidak siapnya kendaraan itu untuk digunakan, misalnya remnya yang bolong atau bannya yang udah halus. Faktor yang ketiga, faktor cuaca. Faktor cuaca ini sering terjadi di kala musim penghujan karena mesin juga beroperasi tidak maksimal dan juga jalanan yang lebih licin dari biasanya. Hambatan yang kedua adalah kemacetan. Faktor penyebab kemacetan ini beraneka ragam. Yang pertama adalah ruas jalan yang tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang melintas. Hal ini sulit untuk diatasi oleh pemerintah karena ruas jalan yang biasanya sudah terbangun sekarang, kanan kirinya sudah didirikan bangunan-bangunan, sehingga untuk melakukan perlebaran jalan melalui proses yang cukup sulit dan butuh biaya yang sangat besar. Yang kedua, alih fungsi trotoar dan badan jalan. Hal ini biasa terjadi karena pedagang kaki lima yang berdagang di kanan kiri jalan yang mengakibatkan makin sempitnya perjalanan yang digunakan oleh berbagai macam kendaraan. Yang selanjutnya, rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat dari pengguna jalan yang parkir sembarangan dan juga yang berbelok sembarangan, dan juga angkutan-angkutan umum yang menurunkan penumpang sembarangan tempat. Yang keempat adalah ledakan jumlah kendaraan bermotor. Ledakan kendaraan jumlah motor ini berkaitan dengan poin pertama, yaitu ruas jalan yang tidak dapat menampung jumlah kendaraan lagi.
Hal ini diperparah dengan makin mudahnya lagi masyarakat dalam mendapatkan kendaraan bermotor, bahkan ada yang DP 0%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Surya Mega Wijaya. Selanjutnya adalah kurangnya fasilitas transportasi. Jadi akibat dari kurangnya fasilitas transportasi itu akan menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan akan transportasi dengan penyediaan sistem transportasi tersebut. Dan jika dibiarkan berkelanjutan dan berkepanjangan, akan menimbulkan masalah yang lebih rumit. Contohnya kayak misalkan itu nggak tersedianya hak-hak pejalan kaki, kayak hak-hak pejalan kaki lansia atau mohon maaf orang cacat seperti itu. Harusnya kan mereka harus diberi jalur untuk jalan yang lebih aman dan nyaman. Tetapi melihat bahwa di Indonesia itu sendiri belum disediakannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa juga lihat contoh nyata lainnya, misalnya itu seperti pada saat momen Lebaran. Nah, pada saat momen Lebaran tuh contohnya kayak kita nih khususnya, kita kan anak mahasiswa perantauan gitu kan. Ketika ingin pulang naik kapal, itu kita harus memesan tiket kapal jauh-jauh hari sebelum kita pulang kampung gitu. Kalau misalnya kita pesannya dekat-dekat sebelum hari H, kita nggak bakalan dapat tiket kapal tersebut. Dan juga pengoperasian kapal tersebut juga nggak setiap hari, kayak misalnya itu kapal yang dari Surabaya dan dari Surabaya ke Sulawesi itu pengoperasiannya nggak setiap hari. Jadi kita harus menunggu sampai 1 minggu atau 2 minggu kemudian seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh nyata lainnya itu seperti kereta api juga. Nah, kalau momen Lebaran itu kan banyak banget tuh yang pengen mudik pakai kereta api, tetapi banyaknya orang yang pengen mudik naik kereta api tidak seimbang dengan kereta api tersebut. Jadi sama seperti kapal, kita harus memesan tiket kereta api tersebut jauh-jauh sebelum kita naik mudik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dan strategi pelayanan pemerintah dalam transportasi darat. Jadi ada 5 kebijakan. Yang pertama itu mendorong penggunaan angkutan massal untuk menggantikan kendaraan pribadi. Yang kedua mendorong penggunaan teknologi dalam pengembangan transportasi darat di wilayah. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional. Yang keempat mendorong dan memfasilitasi perubahan tata niaga transportasi darat menuju sistem tender trade. Dan keempat, menyusun regulasi yang memberikan kepastian dan ketepatan hukum tata niaga transportasi. Nah, lalu kebijakan operasional transportasi darat. Jadi kebijakan operasional transportasi darat itu ada 2. Yang pertama lalu lintas angkatan jalan, dan yang kedua lalu lintas angkatan sungai, danau, dan penyeberangan atau disingkat dengan SDP. Yang lalu lintas angkutan jalan itu ada 5. Yang pertama peningkatan kondisi sarana dan prasarana transportasi jalan. Kedua, peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi jalan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan pembinaan teknis. Dan yang keempat, itu meningkatkan profesionalitas SDM. Dan yang terakhir yang kelima, penetapan lintas strategis untuk mengakomodasi kelancaran mobilitas angkutan. Nah, sedangkan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan SDP itu ada 5 juga. Yang pertama, peningkatan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi SDP. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi SDP yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia. Ketiga, meningkatkan daya saing pelayanan transportasi SDP sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya. Dan yang keempat adalah pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata
yang merata dan berkelanjutan. Dan yang kelima adalah peningkatan perkembangan tata niaga dan industri transportasi SDP yang transparan dan akuntabel. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dan strategi pelayanan pemerintah transportasi udara. Itu ada 3. Yang pertama adalah kebijakan angkutan udara dalam negeri, yang kedua adalah kebijakan persetujuan terbang atau flight approval, dan yang ketiga adalah kebijakan keperintisan. Nah, untuk kebijakan angkutan udara dalam negeri itu yang pertama aspek pemerataan pelayanan di seluruh wilayah serta subsidi di sebagian rute yang sepi. Dan ketiga, rute penerbangan dilayani lebih dari satu perusahaan penerbangan. Dan keempat, keterpaduan antara rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk kebijakan persetujuan terbang atau flight approval, yang pertama diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada pemegang izin usaha angkutan udara, niaga atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga atau badan hukum. Perorangan asing berdasarkan izin khusus dari pemerintah baik pusat maupun daerah, persetujuan yang dan kemudian persetujuan yang telah diberikan tidak membebaskan pemegang persetujuan. Nah, yang terakhir kebijakan keperintisan. Itu ada 3. Yang pertama, menghubungkan daerah terpencil yang susah untuk diakses, dan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah terpencil. Yang ketiga adalah mewujudkan stabilitas pertahanan di mana daerah tersebut berdekatan dengan wilayah perbatasan negara lain. Lalu kemudian kebijakan dan strategi pelayanan pemerintah dalam transportasi laut. Jadi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UK 11-15-15-DJPL 06 tentang cetak biru atau blueprint pembangunan transportasi laut 2005-2024. Yang pertama, itu meningkatkan pelayanan transportasi laut nasional. Kedua, meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggara transportasi laut nasional. Ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi laut. Keempat, meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan energi di bidang transportasi laut. Kelima, meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi laut. Dan keenam adalah meningkatnya kualitas administrasi negara pada subsektor transportasi laut. Lalu lanjut strategi nasional bidang angkutan laut. Jadi meningkatnya pelayanan transportasi laut nasional itu melalui pertama, penyeimbangan peranan BUMN, BUMD, swasta dan koperasi. Kedua, pengembangan kapasitas transportasi laut. Ketiga, peningkatan pelayanan pada daerah tertinggal. Keempat, peningkatan pelayanan untuk kelompok masyarakat tertentu. Dan kelima, peningkatan pelayanan pada keadaan darurat. Nah, next selanjutnya adalah meningkatnya pembinaan perusahaan transportasi laut. Nah, yang pertama, peningkatan efisiensi dan daya saing. Kedua, penyederhanaan perizinan dan deregulasi. Ketiga, peningkatan aksesibilitas perusahaan nasional transportasi ke luar negeri. Dan keempat, peningkatan penerimaan dan pengurangan subsidi. Dan kelima yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan dan jasa transportasi laut. Dan terakhir adalah strategi nasional bidang pelabuhan, yaitu mempunyai 5, yaitu pertama penyeimbangan peranan BUMN, BUMD, swasta dan koperasi. Kedua, perawatan sarana dan prasarana, keselamatan pelayaran. Ketiga, pemanfaatan hibah
atau bantuan luar negeri untuk program-program tertentu. Jadi di sini tuh pemanfaatan hibah ya, bukan pemanfaatan gibah. Oke, next lanjut, yaitu meningkatnya sistem pengawasan, dan kelima itu meningkatkan keterpaduan perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam berbagai aspek. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.